semuanya, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya. Kali ini aku mau share resep aneka lauk frozen food yang sangat cocok untuk berbuka maupun sahur, yang akan membuat kegiatan bertempur di dapur lebih singkat serta akurat kayak apa jane. Pokoknya intinya aku mau share resep aneka lauk yang bisa dijadikan stok frozen food. Pertama di sini seperti biasa favorito numero uno adalah bakso-baksoan yo. Di sini ada bakso ayam homemade yang nantinya bisa untuk berbagai macam menu, bisa dibikin bakso balado, campuran sayur, sop, tumisan, bakaran dan banyak lagi menu yang bisa diolah menggunakan bakso ini. Untuk resep baksonya sudah terpampang nyata saya tuliskan di video nggih, Bunda Bundi tinggal di screenshot mawon. Dengan adonan bakso ini aku juga akan membuat tahu bakso serta tahu wale. Takaran yang aku tuliskan di dalam resep untuk 500 gram ayam nggih Bunda Bundi. Sedangkan kali ini aku memakai 1 kg dada ayam. Takarannya tinggal dikalikan. Begitu nggih Bunda Bundi. Setelah dicoper, adonan sudah tercampur rata, pindahkan ke wadah yang lain, kemudian masukkan tepung tapioka dan diublek-ublek. Setelah itu jangan lupa dikoreksi rasa terlebih dahulu dengan cara dicetak beberapa, diicip apakah sudah pas. Kalau nggak muat artinya kita harus diet. Salah, tutorial macam apa ini Bunda Bundi? Mohon maaf lahir dan batin, kali ini saya langsung melibatkan tangan tanpa sarung dan peci. Dipikir Pak Haji, mohon maaf. Maksud saya langsung mengubleknya atau mengaduknya menggunakan tangan telanjang agar supaya menambah kandungan vitamin K dan B, keringet dan blongkot. Boten nggih Bunda Bundi, tangan saya sudah tak bersihkan, tak sterilkan, digosok, direndam kembang 7 rupa supaya suci seperti hatimu. Bohong sekali. Oh ya, sebelumnya aku juga sudah memisahkan sebagian untuk isian tahu wale beserta tahu baksonya yo. Untuk tahu yang saya campurkan tadi adalah tahu yang sudah saya kerok dari perut si tahunya, peto. Pokoknya tahu yang sudah aku kosongkan dari si tahunya ngono ya Bunda Bundi. Kemudian untuk tahu wale aku tambahkan cabai rawit gitu aja, simpel pokoknya Bunda Bundi. Setelah itu aku sisihkan dulu, tak masukkan kulkas supaya dia tidak berkeringat apa toh jane. Pokoknya disimpan di kulkas supaya lebih tahan lama gitu loh ya. Sembari aku menyetak si bakso-baksonya ini. Demi kelancaran acara mencetak bakso ini, siapkan air yang sudah panas ya Bunda Bundi. Tinggal kita cemplung-cemplungkan, tidak perlu sambil direbus. Jadi air panas saja disiapkan. Kemudian untuk sendoknya ini supaya tidak lengket, celupkan ke air es beberapa kali setelah mencetak ya Bunda Bundi. Itu tips supaya tidak lengket-lengket begitu ya Bunda Bundi. Nah kali ini aku ngide pakai si telur puyuh, ternyata pengisiannya tidak semudah itu Verguso. Jadi silahkan coba kalau kalian memiliki kesabaran. Kalau tidak memiliki kesabaran tidak perlu diisi ya Bunda Bundi. Cukup hati ini yang diisi atau dompetmu saja yang diisi. Apa tuh jane? Nah ini aku sudah mencetak baksonya nggih Bunda Bundi. Seperti ini mudah sekali, pokoknya tinggal dipelotot, dikuak, diplotot, dikeluak, dicemplung seperti itu, gampang banget ya Bunda Bundi. Alhamdulillah baksonya sudah jadi, hasilnya sangat menul-menul seperti aku. Lanjut aku mau mengisi si tahu walenya. Nah untuk tahu walenya ini campurannya adalah isian tahunya sendiri yang aku keluarkan, kemudian aku campurkan ke dalam adonan baksonya dan ditambahkan dengan cabai rawit sebanyak-banyaknya supaya duer, supaya endulita sunatan nggih Bunda Bundi. Tapi ini aku juga bikin yang isiannya tanpa cabai untuk Dede Esyal, hanya 2 buah. Nah lanjut kita isi semuanya, kemudian kita kukus dan siap untuk mengisi si tahu baksonya. Simpel sekali jalan langsung 3 macam berbakso-baksoan yo. Ada tahu bakso, tahu wale, tahu diri, tahu rasa. Tahu ini tahu walenya sudah mateng, terus ini dicomot-comot sama anakku sama suamiku yo Bunda Bundi. Belum disimpan, ini sudah berkurang banyak tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah podo doyan nggih Bunda Bundi. Tahu wale ini tuh enak banget kalau digoreng, makannya anget-anget pakai saus ya Bunda Bundi. Endulita sonata ini rasanya sudah pedes nampol-pol pokoknya ya. Oke, tahu walenya sudah matang, lanjut aku mau eksekusi si tahu baksonya. Oh ya, untuk tahu baksonya di sini aku pakai tahu putih, kemudian aku goreng sendiri di rumah. Setelah digoreng, dibelah lalu dikeluarkan isi tahunya untuk dicampur ke
adonan. Kalau kalian mau pakai tahu pong boleh banget, atau tahu goreng yang sudah digoreng di pasar itu loh ya Bunda Bundi, jadi nggak perlu repot-repot goreng sendiri nje. Nah selanjutnya atau lauk berikutnya adalah perkedel. Ini wajib banget ada di menu berbuka atau bersahur di bulan Ramadan ya Bunda Bundi. Aku menggunakan kurang lebih 250 gram kentang. Di sini Bunda Bundi pasti sudah sangat mahir membuat si perkedel ini. Caranya gampang banget, ada berbagai macam versi. Untuk caraku ini aku goreng terlebih dahulu baput bamernya, kemudian dihaluskan. Untuk kentang boleh dikukus, boleh digoreng. Kali ini aku lebih memilih untuk digoreng saja nje Bunda Bundi. Goreng kentangnya sampai bener-bener matang empuk, tapi jangan terlalu garing nje Bunda Bundi. Sambil menggoreng ini aku mengulek bumbu halusnya. Ini aku tambahkan garam dan juga kaldu bubuk sesuai selera. Sebelum dikasih telur, aku sarankan untuk diicip terlebih dahulu nje Bunda Bundi. Nah setelah setengah halus si kentangnya, aku masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi supaya tidak terlalu licin dalam menghaluskan si kentangnya. Setelah dikoreksi rasa dan rasanya pas, ini baru aku masukkan telur ayam yang hampir menetas. Yo jangan yo. Telur ayam biasa aku ambil kuningnya saja nje Bunda Bundi. Untuk putihnya aku sisihkan untuk campuran lauk yang lain nanti. Nah di sini aku tambahkan daun bawang, boleh juga pakai daun seledri. Seharusnya daun seledri, tapi karena aku tidak memilikinya jadi aku pakai daun bawang saja. Terus dibentuk terserah sesuai selera, boleh bulat-bulat, segitiga, jajar genjang, terserahmu pokoknya ya. Selanjutnya di sini aku mau membuat ungkep ayam atau ayam goreng nje Bunda Bundi. Di sini aku pakai 1 kg ayam, tapi tak bagi dua untuk si ayam bakar nantinya. Nah untuk takaran bumbunya ini aku pakai yang 1 kg nje Bunda Bundi, bisa langsung di screenshot. Dihaluskan semua bumbu halus, kemudian panaskan wajan ya. Di sini tidak aku tambahkan minyak, tapi nanti kalau seret ya tak tambahkan sedikit minyak ya Bunda Bundi, karena aku tadi menghaluskannya menggunakan minyak nje Bunda Bundi. Kalau dirasa bumbunya sudah benar-benar matang dan tidak langu, boleh dimasukkan ayamnya, kemudian aku tambahkan air, ditutup sampai bumbunya meresap ke dalam ayam. Jangan lupa ditengok ayamnya supaya tidak overcook. Sembari menunggu ayamnya dewasa, saya memanfaatkan waktu saya untuk memotong sekotak kedelai yang sudah dengan penuh kehangatan difermentasi dengan cara diawur-awuri lagi, sehingga terciptalah sekotak kenikmatan yang sangat gurih dan nikmat. Apalah saya ini, apalah. Pokoknya ngono ya Bunda Bundi, tempe dan tahu ngono lo ya, mulek ae malah mensyair syalala ulala. Nah sudah matang tadi ayamnya, terus tak cemplungkan tahu tempenya, jadilah ayam dan tahu tempe ungkep ya Bunda Bundi. Selanjutnya di sini ada menu berikutnya adalah ayam bakar ya Bunda Bundi. Ini juga favorito nomor uno keluarga saya karena rasanya juga Endulita sonata, walaupun bahan-bahannya harganya juga murah meriah ya Bunda Bundi. Nah untuk bumbunya sudah saya cantumkan tadi di video, jadi jangan lupa di screenshot, ditelaah, dipelajari dan diresapi dengan sepenuh hati. Cara memasaknya juga gampang banget, tinggal kita tumis bumbunya sampai dia benar-benar dewasa dan siap untuk mengarungi rumah tangga. Apa tujuannya? Ditumis bumbunya sampai benar-benar matang supaya tidak bau langu. Dimasukkan ayamnya, diublek-ublek-ublek, kemudian dimasukkan gula merah cukup 1 saja supaya tidak kemanisan karena saya sudah manis. Jangan lupa di seasoning. Untuk takaran yang sudah tertulis itu bukan sebuah patokan karena selera masing-masing orang berbeda. Kadang kebanyakan garam jadi merasa asing ya Bunda Bundi, jadi kalian bisa menyesuaikan dengan lidah masing-masing je Bunda Bundi. Nah ini ayam bakarnya sudah matang, kemudian kita singkirkan larahannya terlebih dahulu supaya tidak nyerimpet dan nyereti. Lanjut kita masukkan tahu dan tempenya, kita masukkan ke dalam bumbu yang jangan sampai terbuang dan sia-sia ini, terus diublek-ublek, diungkep sampai maghrib. Ojo ya Bunda Bundi. Nek masak subuh sampai maghrib kobong. Astagfirullahaladzim. Nah sudah jadi ayam bakar, tahu dan tempe. Sebenarnya itu adalah baceman ya Bunda Bundi, nanti bisa dibakar atau digoreng terserah sesuai selera. Selanjutnya ini aku akan membuat chicken katsu ya Bunda Bundi. Sudah berulang kali aku bikin chicken katsu. Untuk Bunda Bundi yang baru hadir tolong ditampakkan loh apa tuh gue. Pokoknya Bunda Bundi yang baru bergabung, ini cara bikin chicken katsunya adalah
dada ayam di fillet, kemudian digebuk-gebuk, dikeringkan terlebih dahulu, terus digebuk-gebuk, kemudian di seasoning, bukan dimarinasi menggunakan lada dan garam secukupnya, pokoknya diluluri begitu. Simpan dulu di dalam kulkas sekitar kurang lebih 20-30 menit bunda-budi supaya meresap sampai ke dalam-dalam. Lalu kita masukkan ke dalam baluran-baluran yang akan membuatnya semakin gurih, kriuk-kriuk dan crunchy ya bunda-budi. Pertama masukkan dulu ke dalam kocokan telur, kemudian aku baluri dengan tepung serbaguna untuk baluran keringnya. Kemudian aku masukkan lagi ke dalam telur dan aku masukkan ke dalam tepung panir bunda-budi. Sudah selesai chicken katsunya. Kalau sewaktu-waktu pengen goreng tinggal diturunkan sebentar langsung digoreng, bisa langsung digoreng atau dimasukkan ke dalam air fryer. Selanjutnya di sini ada menu chicken egg roll bunda-budi. Di sini aku pertama akan membuat si kulitnya karena untuk memastikan bahwa saya berhasil membuat kulitnya ngono ya, jadi berhasil pastinya yo. Tapi untuk bunda-budi untuk meyakinkan diri sendiri teguh ke dalam pendirian, apa tuh jane aku malih dadi teri teguh iki. Nah, ini diublek-ublek semua resep atau bahan-bahan isiannya sudah aku cantumkan, tinggal di screenshot bunda-budi. Diublek-ublek sampai tidak ada yang menggerindil ya bunda-budi, dibecek-becek gitu loh kalau masih ada yang menggerindil. Kemudian panaskan teflon, tidak perlu dikasih minyak ya bunda-budi, langsung dicemplungkan seperti ini. Kalau ada yang compang-camping tinggal kita tambal saja seperti ini, jangan panik, jangan gelisah ya bunda-budi, insya Allah pasti jadi ya seperti ini. Kita tunggu sampai dia benar-benar blubub-blubub, kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang lain dan lanjutkan hingga adonan selesai. Seperti itu, mudah sekali bunda-budi. Kalau dipikir-pikir bakalan kepikiran nggak bisa bikin kayaknya ribet banget ya, padahal ini gampang sekali setelah dipraktekkan ya bunda-budi. Tidak ada kata tidak bisa, yang ada tidak mau mencoba. Jadi abaikan kulit egg roll yang sedikit compang-camping ini, setidaknya rasanya nanti dijamin nikmat dan akan membuatmu jumping-jumping kayak kuda lumping. Kuda lumping makan chicken egg roll sekarang ya bunda-budi, supaya tidak stunting. Astagfirullahaladzim. Lanjut, ini aku akan membuat isiannya ya bunda-budi. Untuk bahan-bahannya sudah aku tuliskan seperti biasa, ada 2 butir telur yang sudah didewasakan oleh keadaan. Di sini aku menggunakan 300 gram ayam dan 5 siung bawang putih, ditambahkan setengah sendok makan garam, setengah sendok makan gula, setengah sendok makan merica bubuk, kemudian ada juga kaldu bubuk. Untuk takarannya sudah saya sampaikan, ini sesuai selera masing-masing ya. Jadi kalau kalian mengkoreksi rasanya itu caranya dengan diambil sedikit adonan, digoreng terlebih dahulu ya bunda-budi. Dirasa pas baru deh kita masukkan ke dalam kulit si chicken egg rollnya, atau siap dibungkus, dibuntel seperti ini. Dan mohon dimaafkan ini buntelannya sedikit gendut-gendut, gemoy-gemoy kayak yang bikin ya bunda-budi. Gak apa-apa, supaya muarem ngono lho ya bunda-budi. Pokok ini rasanya Endulita Sonata dan pas banget untuk bikin stok frozen food di kala Ramadan. Jadi insya Allah Ramadan kali ini insya Allah bunda-budi tidak ada menu mie instan di saat gupo dan gerusak-gerusuk ya bunda-budi. Jadi lebih bersemangat gitu loh ya kalau menyiapkannya itu sebelum Ramadan ya bunda-budi. Jadi bunda-budi yang di sini mau menyiapkan stok frozen food untuk keluarga, semangat 45 bunda-budi. Nah lanjut, ini aku gulung-gulung, diisi-isi semuanya sampai selesai. Ternyata untuk 300 gram ayam itu dapatnya banyak banget. Aku harus bakulan gitu suwe-suwe. Tapi bentukannya kayak cek meletre kese, tidak apa-apa ya bunda-budi. Yang penting rasanya itu tadi bisa bikin kamu jumping-jumping ya bunda-budi. Stok lauk frozen food ini aku kukus bunda-budi. Chicken egg roll ini sejatinya bisa langsung digoreng. Jadi setelah dibungkus dengan kulit egg rollnya ini, dimasukkan ke dalam kulkas beberapa saat, dikeluarkan, dipotong, bisa langsung digoreng untuk hasil yang lebih cuici. Mohon maaf bunda-budi, ini buntelannya sangat tidak profesional karena daunnya belum aku layukan. Cara membuat daun layu adalah dengan cara
cara jangan disiram, bukan dong. Caranya adalah dijemur di bawah terik matahari atau langsung di atas panci kukusannya. Tapi karena tidak sempat dan terburu-buru, ini langsung saja tak buntel. Tapi alhamdulillah hasilnya juga tetap sangat-sangat Endulita sonata ya Bunda Budi, cantik pokoknya ya. Nah setelah semuanya dibuntel, ini siap untuk dimasukkan ke dalam kukusan. Nah FYI, untuk semua stok lauk frozen ini bisa disimpan sampai 1 bulan dengan syarat pertama disimpan di freezer dalam kondisi lauk sudah dingin, bukan yang masih panas langsung dimasukkan ke wadah J Bunda Bundi. Jadi tunggu dingin dulu baru disimpan di dalam wadah. Kemudian pastikan freezer Bunda Bundi masih berfungsi dengan baik, tidak coplok pintunya seperti freezerku yang terdahulu. Bagi lauk per sekali makan dibagi-bagi, kemudian baru disimpan di dalam food container. Jadi 1 food container isinya lauk untuk sekali makan, ngoten J Bunda Bundi, untuk menghindari lauk cepat basi karena keluar masuk kulkas. Jadi jangan sampai diambil sebagian terus balikin lagi ke kulkas, kayak gitu bisa mengurangi kualitas dari lauknya itu sendiri ya Bunda Bundi. Kalau mau memasak tinggal diturunkan ke chiller kemudian baru dimasak ya Bunda Bundi, seperti itu. Nah ini sudah matang, Masya Allah, hasilnya benar-benar menul-menul seperti aku ya Bunda Bundi. Seperti ini hasilnya, cantik banget. Ini mau aku tunggu dingin baru nanti tak potong-potong sesuai dengan ukuran yang saya inginkan, seperti itu ya Bunda Bundi. Astagfirullahaladzim, lebay sekali saya ini. Oke Ciluba, ini untuk chicken egg rollnya sudah dingin, siap untuk dipotong-potong. Ini hasilnya banyak banget ya Bunda Bundi, alhamdulillah sekali. Bisa untuk stok cemil-cemilan juga ya kalau ada teman-teman atau saudara yang mampir ke sini ya Bunda Bundi. Jadi sudah tenang, hati tentram, tidak kedandapan ya Bunda Bundi. Oh ya, untuk resepnya ini ada yang berbeda-beda. Jadi kalau Bunda Bundi bisa menambahkan sesuatu yang membuatnya bisa menjadi lebih nikmat, boleh ditambahkan supaya Bunda Bundi semuanya di sini tambah pintar ngono ya Bunda Bundi. Ini hasilnya benar-benar cantik banget kayak aku. Pret banget sih aku ini. Oke, lanjut untuk melanjutkan membuat stok lauk Ramadan, stok lauk berbuka dan bersahurnya ya Bunda Bundi. Saya menyiapkan nugget ayam untuk keluarga. Ini juga kesukaan anak-anak pastinya ya Bunda Bundi. Bahannya mudah sekali, tentunya dengan ayam juga. Nah ini aku chopper semua bahan yang sudah aku tuliskan, dicampur-campur. Sebenarnya untuk wortel, pertepungan dan sebagainya itu bisa dicampurkan di luar dari chopper, tapi karena saya mager sekali akhirnya saya cemplungkan langsung di sini. Terus diublek-ublek menjadi satu. Kebetulan anak saya itu tidak terlalu suka dengan tekstur wortel nantinya, jadi ini wortelnya ikutan tak chopper ya Bunda Bundi, tapi tidak terlalu lama gitu loh yo. Setelah si ayamnya bener-bener halus baru tak masukkan si wortelnya seperti ini. Kemudian siap dipindahkan ke cetakan. Dan untuk menghindari kelengketan, ini jangan sampai lupa untuk dioleskan sedikit minyak di cetakannya yo Bunda Bundi, supaya sesuatu yang sudah kita buat dengan sepenuh hati ini nanti hasilnya tidak hancur lebur karena lengket di cetakan ya Bunda Bundi. Jadi wajib banget diolesi minyak. Nah setelah selesai diratakan, ini siap untuk dikukus ya Bunda Bundi. Dikukusnya cukup 30 menit saja. Insya Allah sudah sangat matang dan ngempel-ngempel gitu loh ya. Alhamdulillah 30 menit berlalu sudah matang, nuggetnya sudah sangat matang dan kokoh untuk nyobain berbagai cobaan hidup ini. Opotogeneki. Setelah matang bisa dikeluarkan dari cetakan untuk kemudian dipotong-potong agar terbagi dengan rata untuk seluruh keluarga saudara seluruh Indonesia. Ukurannya bebas J Bunda Bundi, boleh dibentuk menggunakan cetakan khusus nugget, bentuk bulat, abjad, dino, kelinci, dugong atau bentuk biawak bebas ya Bunda Bundi. Kalau aku potongnya menggunakan pisau saja, ukurannya sedang. Sebenarnya ukuran ini tuh bebas banget, tidak ada aturan. Boleh pakai ukuran S, M, L atau XL, terserah J Bunda Bundi. Nah untuk aku tak bagi menjadi 2 bagian, dibagi lagi menjadi 4 bagian, dibagi lagi menjadi 8 bagian, seperti itu ya Bunda Bundi. Nah setelah dipotong-potong kita siapkan untuk tepung balurannya. Di sini aku hanya menggunakan
tepung terigu, kemudian aku kasih air untuk takarannya di depan tadi. Jangan lupa ditengok lagi, di screenshot ya Bunda Bundi. Pertama masukkan ke dalam baluran tepungnya, kemudian kita cemplungkan ke tepung panirnya, kemudian kita puk sampai si tepung panirnya menempel, tidak mau terpisahkan ya Bunda Bundi. Setelah semuanya selesai, nanti kita masukkan ke dalam freezer dulu, baru kita simpan ke dalam food container supaya tidak lengket-lengket ya Bunda Bundi. Untuk nyimpennya di wadah ini tuh jangan terlalu nempel-nempel gitu loh ya, karena sejatinya mereka itu kalau sudah nempel susah terpisahkan loh ya Bunda Bundi. Tapi alhamdulillah ini bener-bener sangat bisa dikandani loh ya nuggetnya, jadi gak nempel-nempel gitu ya Bun. Oke, sudah selesai membaluri nuggetnya. Alhamdulillah hasilnya benar-benar sangat memuaskan. Nuggetnya gendut-gendut kayak aku ya Bunda Bundi, cakep, dan ini bisa membuat wareg karena gede-gede. Selanjutnya di sini aku akan membuat sejenis tahu fantasi tapi tidak memiliki fantasi, jadi saya beri saja namanya tahu hoha karena ini rasanya pedas ya Bunda Bundi. Untuk cabai rawitnya ini opsional, kalau kalian gak suka pedas boleh di skip ya Bun. Untuk bumbunya bisa langsung dicek, ini ya saya tuliskan gede-gede, tinggal di screenshot, terus dimasukkan semuanya ke dalam chopper. Untuk tahunya ini aku beli Rp5.000 ya Bunda Bundi, dapat sebanyak ini, kemudian langsung dichopper. Kalau choppernya nggak muat, kita chopper sedikit dulu. Kalau sudah selesai dimasukkan ronde berikutnya, chopper lagi, seperti itu ya Bunda Bundi. Sebenarnya begini saja itu sudah sangat enak digoreng ya Bun, karena aku mau ngoreksi rasa dan sudah terlanjur tak masukkan telur tadi, jadi ini aku goreng sedikit untuk memastikan rasanya enak. Dan kalau rasanya sudah enak, siap lagi dimasukkan ke dalam cetakan. Jangan lupa dibaluri dengan minyak goreng supaya tidak lengket ya Bunda Bundi. Terus dimasukkan si adonan tahu. Ini sebenarnya kayak tahu perkedel ngono ya Bunda Bundi, tapi bisa untuk stok frozen food juga dengan cara dikukus ya Bunda Bundi. Bener-bener kukusanku hari ini bekerja dengan sangat keras. Nah ini aku kukus si tahu hohahnya, dan setelah saya cicipi ini saya goreng. Aduh rasanya crunchy di luar, empuk di dalam, gurih, pedes, aduh mantep pokoknya ya Bunda Bundi. Pokoknya tidak akan menolak ini suamiku dan anak-anakku dengan menu tahu hohah ini. Hohah ya. Nah ini sudah jadi tuh kan, kalau diolesi pakai minyak dia tidak akan lengket dan membuat adonannya ambiar. Tapi untuk memastikan ini tetap tak belerei di bagian sampingnya menggunakan spatula atau pisau ya Bunda Bundi. Setelah itu baru dipotong-potong ya Bunda Bundi sesuai selera. Ini aku motongnya ukurannya sama dengan nugget tadi ya Bun. Cara mengolahnya setelah disimpan di dalam freezer ya Bunda Bundi, kalau mau diolah itu malamnya diturunin dulu di chiller, kemudian siap untuk digoreng ya Bunda Bundi. Ini rasanya bener-bener gurih, nampol tenan ya Allah, seperti ini ya, enak banget. Nah tahu ini sebenarnya adalah lauk ya Bun, tapi di rumah ini sering habis dicemilin. Jadi kalau anak sewaktu-waktu minta cemilan boleh digorengkan ini, dikasih tahu supaya pintar ya Bunda Bundi. Selanjutnya aku akan membuat dimsum ayam siomay. Untuk cemilannya ini enak banget dimakan bareng chili oil kalau versi emaknya ya Bunda Bundi. Karena anak aku itu sangat menyukai yang dinamakan dimsum siomay, jadi sekalian aku buatkan sedikit stoknya mumpung mamanya sedang upek-upek bikin lauk frozen food ya Bunda Bundi. Siapa tahu Bunda Bundi juga berminat bikin, jadi sekalian aku share untuk resep dimsum somai ayam yang biasa aku buat ya Bun. Untuk resepnya sudah aku tuliskan tadi, tinggal kita masukkan semuanya ke dalam chopper, kemudian kita chop dan kita aduk-aduk sampai mereka merata ya Bunda Bundi. Kemudian nantinya kita pindahkan ke wadah yang lain untuk dimasukkan ke dalam si kulit pangsit atau kulit dimsum atau kulit gyoza ini ya Bunda Bundi. Banyak ditemukan di toko-toko frozen food atau di supermarket. Cara memasukkan ke dalam kulitnya tinggal kita keriting-keritingkan bagian pinggirnya. Oh ya, pastikan untuk adonannya ini benar-benar pas seperti ini ya Bunda Bundi, tidak gampang jatuh saat dituang atau sedikit lengket supaya berhasil dalam membungkusnya. Ini aku cara membungkusnya belum pro ya Bunda Bundi, tapi ya alhamdulillah sudah lumayan gitu loh ya. Caranya kita masukkan terus di keriting-keriting, kemudian kita bentuk lingkaran bagian tangan, digepet, terus kemudian kita tekan-tekan
diteken dari atas seperti ini ya Bunda Bundi, diisi sampai bener-bener terisi penuh sampai ginuk-ginuk ya Bunda Bundi. Nah ini lanjutkan sampai si adonannya habis ya Bun. Ini itu rasanya bener-bener gurih banget, bisa pakai saus kacang ataupun bisa juga pakai chili oil, dimakan pakai saus aja aduh enak banget ya Bunda Bundi. Ini cocok banget untuk cemil-cemilan sepulang taraweh, itu biasanya juga lapar pengen cemil-cemil ya Bun. Walaupun makanan itu banyak dari luar tapi tetap aja yang paling enak adalah bikinan mama ya Bunda Bundi seperti ini. Sudah selesai semuanya aku masukkan, dan ini yang terakhir iseng-iseng ada nek lalre, astagfirullahaladzim. Iseng-iseng ini aku bikin bentuk kayak gyoza gitu ya, tapi belum berhasil, tapi ya tidak apa-apa, namanya juga mencoba ya Bunda Bundi. Nah ini di atasnya aku taburi dengan parutan wortel. Ini sengaja aku parut kecil-kecil untuk wortelnya supaya anakku tidak keloloten. Ya enggak juga ya Bunda Bundi, enggak begitu suka sama tekstur wortel yang terlalu gede-gede mereka itu yo. Jadi kemudian aku susun setelah semuanya jadi di atas kukusan yang sudah aku olesi dengan minyak karena khawatir lengket ya Bunda Bundi. Seperti ini disusun, baru deh nanti dinyalakan kompornya seperti itu ya Bunda Bundi, supaya tangannya tidak keplonyos, karena kalau kita buat airnya mendidih dulu, aduh uapnya itu bisa menyakiti diriku. Nah setelah matang ini dia hasilnya, Masya Allah cantik dan gembul-gembul sekali, rasanya juga enak, teksturnya juga pas ya Bunda Bundi, tidak terlalu tepung karena ini bener-bener banyakan daging ayamnya ya Bun. Sudah jadi kita dinginkan untuk siap dimasukkan ke dalam food container. Nah ini aku siapkan dulu food containernya di meja untuk kemudian semuanya nanti aku masukkan ke dalam food container. Untuk lauk-lauknya tadi sudah aku simpan di kulkas ya Bunda Bundi karena sudah dingin, dan sekarang mau aku keluarkan untuk dimasukkan ke dalam food container seperti ini ya Bun. Alhamdulillah akhirnya selesai juga mewujudkan mengisi kulkas dengan stok lauk frozen food untuk bulan Ramadan. Jadi nantinya untuk berbuka puasa khususnya untuk sahur tidak kebingungan ya Bunda Bundi karena ada stok lauk frozen food. Nah ini dia semuanya aku susun ke dalam food container. Untuk nuggetnya aku dapat 2 kotak, dan untuk chicken katsu juga bisa untuk 2 kali makan. Untuk tahunya ini sengaja aku masukin ke dalam kotaknya itu banyakan karena mereka suka banget, dan untuk bakso ini aku jadikan 1 aja yo Bunda Bundi. Selanjutnya di sini aku juga bagi chicken egg rollnya menjadi 2 wadah seperti ini. Ini adalah wadah pertama, untuk wadah berikutnya nanti di akhiran yo Bunda Bundi. Ini bener-bener dapat banyak banget sih chicken egg rollnya dan bakalan jadi favorito numero 1. Untuk tahunya sisa segini karena tadi sudah dicemilin sama suami dan anakku untuk si tahu hohahnya yo Bun. Untuk si dimsum siomay ayamnya juga sisa segitu tok yo, karena yo dimakanin sebelum disimpan ya Bunda Bundi. Nggak apa-apa, memang masak untuk keluarga, masa yo tidak boleh dimakan ya Bun. Nah di sini aku juga punya ayam goreng dan juga ayam bakar. Nanti untuk sisa bumbunya tinggal dimasukin kecap dan juga mentega untuk olesannya sebelum dibakar ya Bun. Di sana juga ada perkedel, untuk perkedelnya tinggal dicelupkan ke telur lalu digoreng. Selanjutnya ada si chicken egg rollnya lagi, dan ada sedikit sisa si dimsum siomay ayam dan tahu baksonya. Masya Allah semuanya sudah tersusun dengan rapi. Alhamdulillah insya Allah cukup untuk stok frozen food di bulan Ramadan ya Bunda Bundi, karena selain ini juga pastinya ada lauk yang lain seperti ikan dan sebagainya ya Bun. Ini hanya sebagian lauk yang akan aku simpan dan persiapkan untuk persiapan menyambut bulan Ramadan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan serta kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Sehat selalu nje Bunda Bundi. Kalau dalam resepku ini ada yang kurang mau ditambahkan supaya kita bisa lebih mengupgrade ilmu dalam memasak ngono lho ya Bunda Bundi. Oke, ini semua sudah siap. Mohon maaf nje Bunda Bundi kalau ada kurangnya dan ada salah-salah kata. Jangan lupa bantu like, komen dan juga subscribe-nya. Oh iya, mohon maaf kalau program giveaway
giveaway-nya itu sedikit aku undur karena sejujurnya aku mengerjakan ini dan tidak aku sangka-sangka ternyata Bunda Bundi sangat berbaik hati. Dan sekarang subscriberku itu sudah 70.000 lebih. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih untuk Bunda Bundi yang sudah menemani perjalananku dalam membuat konten-konten di YouTube. Terima kasih atas supportnya. Sekali lagi aku ucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada Bunda Bundi sebagai bos besarku karena jadwal giveaway sedikit mundur maju mundur cantik karena tidak aku sangka benar-benar subscribernya itu mencapai 70.000 dengan sangat cepat ya Bunda Bundi. Saya tidak menyangka benar-benar segercep dan secepat itu Bunda Bundi menggeruduk untuk subscribe sehingga saya kedandapan mengatur jadwal kehidupan ini. Pokoknya intisarinya untuk video pengumuman, bukan pengumuman ya, untuk persyaratan giveaway dan unboxing hadiah-hadiah giveaway-nya ada di video setelah ini atau video berikutnya. Jadi jangan lupa ditonton dan ditunggu tayangnya ya Bunda Bundi. Doakan saya selalu sehat-sehat selalu dan aku akan selalu mendoakan Bunda Bundi juga di seluruh Nusantara untuk selalu sehat selalu dan bisa menjalankan aktivitas dengan lancar. Oke, sekian lagi, sekali lagi pamit undur-undur ya Bunda Bundi. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata di bulan Balendi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye. You